can fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana tentang potensi hebat manusia, yang mana ada ruh, akal, dan hati. Yang beranggotakan 1. Setia Nanda Pratiwi dengan NIM 215231017. Kedua ada Khadijah Harum dengan NIM 21523109. 3 ada Winda Ayu Rahmawati dengan NIM 21523130. Pertama ada ruh. Al-ruh berasal dari 3 huruf, yaitu ada ro, waw, dan ha. Kata ruh mempunyai banyak makna seperti nyawa. Dalam bahasa Melayu, ruh berarti bagian dalam manusia yang mempunyai daya berpikir, berperasaan, berkemauan. Dalam konteksnya, ruh dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan jasad hidup bergerak, memperoleh manfaat, dan juga mengalahkan dari sesuatu kemudaratan. Selanjutnya ada macam-macam ruh. Di sini ada pertama ada ruh al-qudsi, yaitu ruh termurni. Kedua ada ruh sultani. Ketiga ada ruh sairani. 4 ada ruh jasmani. Sifat-sifat ruh ada 4. Pertama ada 1. Peniupan ruh ke dalam Adam. 2. Ada kebenaran ruh merupakan rahasia. 3. Alam perintah dan alam permulaan. 4. Ada percampuran ruh di dalam tubuh. Selanjutnya ada akal. Akal secara etimologi memiliki arti al-insya atau menahan, al-ribat atau ikatan, al-bajri menahan, al-nabi atau melarang, dan manin atau mencegah. Berdasarkan makna ini, maka yang disebut orang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya. Jika hawa nafsunya terikat, maka rasionalitinya mampu bereksistensi. Dengan akal, seseorang mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang menguntungkan dan yang merugikan. Akal mampu memperoleh pengetahuan dengan daya nalar atau al-nazr dan daya argumentatif. Macam-macam akal. Akal terbagi menjadi 2, yaitu akal daruri dan akal muktasabah. Akal daruri atau garzi yaitu akal yang dapat mengetahui secara mudah, secara naluri yang diberikan Allah kepada manusia berupa quwwatul jin, kekuatan memahami dan merasakan perkara-perkara agama dan dunia. Akal mutasabah ialah akal yang baru mengetahui dengan cara diusahakan. Ketika akal yang diperoleh dari usaha ini tergabung dalam akal naluri, maka menjadikan keteguhan dan kejelian si pemilik akal itu. Akal naluri tumbuh dengan tumbuhnya manusia hingga ia mencapai kedewasaannya. Demikian pula akal yang diperoleh dari upaya itu ada 2 jalan untuk pertumbuhannya. Kemudian ada alkohol atau kalbu, merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi yang berdaya emosi. Al-Ghazali menyatakan bahwa kalbu memiliki insting yang disebut al-nur al-ilah dan al-basyirohi al-fatinah atau malah batin. Kalbu dalam arti jasmani adalah jantung atau bukan hati atau lever. Kalbu dalam artian rohani ialah menunjukkan kepada hati nurani dan ruh. Kalbu ini berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, dan pengendala struktur nafs yang lain. Apabila kalbu ini berfungsi normal, maka manusia menjadi baik sesuai dengan fitnah aslinya. Karena kalbu memiliki nature ilahiyah yang dipancarkan dari Tuhan
ia tidak saja mampu mengenal fisik dan lingkungannya, tapi juga mampu mengenal lingkungan spiritual, ketuhanan, dan keagamaan. Secara istilah, hati adalah sebuah tempat antara wilayah kesatuan atau roh dan daerah keanekaragaman atau nafs. Jika hati mampu melepaskan selubung nafs yang melekat padanya, dia akan berada di bawah pengaruh roh. Itulah yang dikatakan telah menjadi hati dalam maknanya sebenarnya, telah bersih dari segala kotoran keanekaragaman. Sebaliknya, jika hati dikuasai oleh nafs, dia menjadi keruh dan kotor keanekaragaman nafs. Secara bahasa, hati atau qalb yang dalam bahasa Arabnya berarti bolak-balik, mengisyaratkan hati yang mudah terpengaruh. Karena itu hati dapat dipengaruhi baik oleh ruh maupun oleh jiwa dengan segala konsekuensinya. Macam-macam hati ada 3. Yang pertama adalah hati yang sehat atau hati yang selamat atau qalbun salim. Hati yang sehat yaitu hati yang bersih, yang seseorang pun tidak akan bisa selamat pada hari kiamat kecuali jika dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. B. Hati yang mati atau qalbun mayyit. Hati yang mati yaitu hati yang tidak mengetahui Tuhannya, tidak menyembahnya sesuai dengan perintah yang dicintai dan diridhoinya. Hati yang selalu menuruti keinginan nafsu dan kelezatan dirinya. Meskipun begitu, tidak mempedulikan akan dimurka dan dibenci Allah, asalkan mendapat bagian dan keinginannya. 3. Hati yang sakit atau qalbun maris, atau hati yang hidup tetapi cacat, memiliki 2 materi yang saling tarik-menarik. Ketika hati menenangkan pertarungan, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepadanya. Itulah materi kehidupan. Di dalam hati itu juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya, dengki, takabur, bangga diri, kecintaan kekuasaan, dan membuat kerusakan di bumi. Itulah materi yang menghancurkan dan membinasakan. Selanjutnya ada fungsi hati. Fungsi hati terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta seperti berpikir, memahami, mengetahui, memperhatikan, mengingat, dan melupakan. Yang kedua adalah fungsi emosi yang menimbulkan daya rasa seperti tenang, jinak atau sayang, santun dan penuh kasih sayang, tunduk dan getar, mengikat dan berpaling, panas dan sombong. Kemudian ada kesal. Yang ketiga adalah fungsi konasi yang menimbulkan daya karsa seperti berusaha atau kas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa daya kalbu mampu mencapai tingkat suprakesadaran. Kalbu mampu mengantarkan manusia pada tingkat intelektual atau intuisi, moralitas, spiritualitas, keagamaan, dan ketuhanan. Selanjutnya ada akal. Akal secara etimologi memiliki arti al-insya atau menahan, al-ribat atau ikatan, al-bajari menahan, al-nabi atau melarang, dan manin atau mencegah. Berdasarkan makna ini, maka yang disebut orang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya. Jika hawa nafsunya terikat, maka rasionalitinya mampu Macam-macam nafsu. Yang pertama, nafsu amarah. 2. Nafsu lawamah. 3. Nafsu mutmainah. 4. Nafsu mulhamah. 5. Nafsu radiyah. 6. Nafsu mardiyah. 7. Nafsu kamilah. Sifat-sifat nafsu. Yang pertama, nafsu dalam Islam amarah. 2. Nafsu dalam Islam lawamah. 3. Nafsu dalam Islam mulhimah. 4. Nafsu dalam Islam radiyah.
5. Nafsu dalam Islam mardiyah. 6. Nafsu dalam Islam mutmainnah. 7. Nafsu dalam Islam kamilah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.